Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum itu, perkenalkan Ibu Dola Yurmita, biasa dipanggil Ibu Mita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Anak-anak ibu, apakah sudah tahu dengan tumbuhan? Tentunya sudah ya, karena tumbuhan banyak tumbuh dan hidup di lingkungan sekitar kita. Tumbuhan itu merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta ini. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar, sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Nah, klorofil atau zat hijau daun adalah pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul berperan utama dalam fotosintesis. Klorofil ini memberikan warna hijau pada daun, tumbuhan hijau, dan alga hijau. Nah, fungsi dari klorofil pada tumbuhan adalah untuk menyerap cahaya yang biasanya berupa sinar matahari. Bahan makanan yang dihasilkannya tidak hanya dimanfaatkan untuk dirinya sendiri, namun dapat dimanfaatkan untuk manusia dan hewan. Nah, bagian-bagian dari tumbuhan yang pertama yaitu akar. Akar itu seperti apa ya? Nah, coba perhatikan gambar yang ada di samping ibu. Nah, begitulah bentuk akar pada tumbuhan. Mungkin anak-anak ibu sudah pernah melihat gambar akar seperti yang ada di depan. Akar ini merupakan bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Fungsi akar sebagai berikut. Yang pertama, menyerap air dan zat hara yang dibutuhkan tumbuhan dari dalam tanah. Yang kedua, akar yang tertancap dalam tanah berfungsi seperti pondasi sehingga tumbuhan dapat bertahan dari terjangan air atau angin. Yang ketiga, akar berfungsi juga sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Nah, di samping ibu ada gambar batang pada tumbuhan. Batang adalah bagian pohon yang keras. Batang berfungsi untuk menyalurkan bahan makanan, penopang dan penyimpanan makanan. Batang berfungsi sebagai tempat daun, bunga, dan buah tumbuh. Batang dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu tumbuhan batang basah, memiliki batang yang lunak dan berair. Contohnya yaitu pada batang bayam, kangkung, dan pisang. Yang kedua yaitu tumbuhan batang berkayu, memiliki kambium sehingga batang bertambah besar. Contoh pada pohon jati, mangga, kelapa, rambutan, dan nangka. Yang ketiga yaitu tumbuhan batang berumput, mempunyai ruas-ruas yang nyata dan sering berongga. Contohnya yaitu pada batang padi dan rumput-rumputan. Nah, bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Nah, perhatikan gambar yang ada di samping ibu. Itulah bentuk daun pada tumbuhan yang berfungsi untuk
Nah, daun yang berwarna hijau mengandung klorofil. Oleh karena itu, daun berwarna hijau dapat membuat makanan sendiri atau fotosintesis. Yang kedua, di dalam daun terdapat stomata yang berfungsi sebagai jalan udara pernafasan. Yang ketiga, daun terdiri dari pelepah, tangkai, dan helai daun. Yang keempat, daun berfungsi sebagai tempat memproses makanan atau terjadinya fotosintesis, alat pernafasan, dan tempat terjadinya penguapan. Bagian tumbuhan selanjutnya yaitu bunga. Bunga berfungsi sebagai hiasan tumbuhan dan tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan diawali dengan terjadinya penyerbukan. Penyerbukan ini adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di samping ibu. Mungkin sebelumnya anak-anak ibu sudah pernah atau sudah sering melihat bunga, bahkan yang sudah menanam bunga di rumah anak-anak ibu. Nah, bunga lengkap ini memiliki 5 bagian, yaitu benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Yang kedua yaitu putik. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga. Yang ketiga yaitu mahkota, merupakan perhiasan pada bunga. Yang keempat, kelopak, melindungi mahkota bunga saat bunga belum mekar. Yang kelima, dasar bunga, bagian tangkai yang membesar. Yang keenam yaitu tangkai. Tangkai menghubungkan bunga dengan batang. Bagian tumbuhan yang selanjutnya yaitu buah. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada di samping ibu. Anak-anak ibu tahu itu buah apa? Ya, betul sekali. Pernah anak-anak ibu memakannya? Tentunya sudah banyak yang tahu, bahkan yang sudah merasakan rasa dari buah itu. Nah, buah berfungsi sebagai tempat cadangan makanan dan melindungi biji yang merupakan bekal tumbuhan baru. Membantu dalam penyebaran biji-bijian dan sumber makanan yang dapat dikonsumsi manusia. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang terakhir yaitu biji. Biji merupakan bagian terpenting dalam tumbuhan. Biji bisa disebut tumbuhan embrio yang tertutup oleh lapisan pelindung di bagian luar. Anak-anak ibu ada yang tahu bentuk biji? Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada di samping. Nah, begitulah bentuk dari biji tumbuh-tumbuhan. Biji merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Biji yang tertanam di lingkungan yang cocok akan tumbuh menjadi tumbuhan. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Nah, itulah bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan beserta fungsinya. Semoga anak-anak ibu dapat memahami pembelajaran kita tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Sampai di sini pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah!